Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang FTP atau File Transfer Protocol dan juga mail server. Dengan saya Sama Jenira Wahida Wicaksono dari kelas TIB 2024 dan nomor NIM 240051 Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu FTP dan mail server. Jadi File Transfer Protocol atau biasa disingkat FTP adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, mendownload, atau mengirimkan file ke server untuk mengupload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Sedangkan mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Jadi yang pertama, kita telah membuat skema jaringan seperti yang bisa kita lihat bersama ini, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari P1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server. Seperti ini ya. Untuk langkah-langkah percobaan, yang pertama, setelah kita membuat skema, yaitu nyalakan service FTP di komputer FTP server. Di sini, ya, di FTP. Sebelum itu kita on-kan terlebih dahulu. Terus untuk username-nya sesuai dengan yang ada di modul. Kita coba, dan passwordnya coba kita tentang semuanya. Add selanjutnya pada PC 1. Oke, coba pada PC 1 ya. Kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi dengan sesuai modul ya. Di desktop, text ya. Kita masukkan ini ke folder. Mail server. Setelah itu ke email. Di sini. Oke, di PC 1 ya. Ini pesan dari PC 1. Oke. Satu P1
hapus, hapus di text editor. Oke. Sebentar. Text editor, oke. Jadi dia harus menyimpan teks tadi guys. Ini pesan dari PC1. Oke. Nah, kita save di sini dan kita namai dengan pesan PC1.txt. Oke. Nah, setelah itu kita close ya. Nomor 4, kita cek apakah file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt pada cmd. Jadi kita cek lagi tadi sudah tersimpan apa belum. Dir enter. Oke, sudah tersimpan ya, tandanya sudah tersimpan seperti ini. Pesan PC1 ini. Nah, ini. Oke. Setelah itu kita buat koneksi ke FTP server 434343.2 dengan masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya dengan perintah put pesan pc1.txt. Jadi di FTP server ini kita masukkan ya FTP. Jadi kita masukkannya di PC1 ya. Nah, kita di PC1 ini cmd. Ini kita masukkan perintah FTP 434343.2. Nah, kita masukkan username yang telah kita buat tadi ya. Coba. Oke, di password coba. Oke. Setelah kita buat koneksi ke FTP server, selanjutnya kita upload file pesan ini dengan put pesan PC1.txt. Oke. Nah, itu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP. Oke, dir. Nah, pesan PC1 ini ya sudah ada. Oke. Terus untuk langkah berikutnya pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan PC1.txt. Jadi pada laptop di sini kita koneksikan dulu dengan FTP
Ya, FTP server, FTP 434343.2. Nah, username coba. Oke. Jadi setelah kita koneksikan, kita coba download file pesan PC1 tadi, dan menuliskan get spasi pesan slash pc1.txt. Oke. Reading file pesan PC1 from 434342. File transfer in progress. Setelah kita download file, dan kita coba buka di laptopnya. Oke, kita silang, kita di text editor, file, open file, dan PC1 kita oke. Ini pesan dari PC1 yang telah disambungkan dari FTP server tadi. Kita upload di FTP server, lalu kita download di laptop 1, kita download di laptop, lalu kita baca di laptop ya. Sekian untuk FTP atau file transfer protokol. Jadi untuk file transfer protokol ini sebenarnya banyak fungsinya, seperti digunakan untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, dan masih banyak lagi ya. Bisa kalian pelajari di modul yang sudah diberikan. Selanjutnya kita masuk ke mail. Kita masuk ke mail server. Jadi untuk pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mail server ini berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Karena itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus membuat skema terlebih dahulu ya, seperti ini. Tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Jadi pakai yang sebelumnya, yang FTP server. Terus untuk langkah percobaan yang kedua, buat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik. Oke, kita tambahkan entry DNS.com pada DNS server. Nah, jadi pada DNS server, DNS ini DNS. Nah, DNS kita tambahkan name mailku.com, mailku.com. Oke, untuk tipenya record sama dan addressnya
43.43.43.4. Setelah itu kita tambahkan dan simpan. Itu dulu. Oke. Nah, ya. Selanjutnya pada PC1 ini ya. PC1 kita kembalikan ke sini sebentar. Oke, lanjut di PC1 ini. Nah, lanjut ya, di PC1 ini kita jalankan perintah ns lookup up. Dan. Nah, kita coba di PC2 saja ya. Ayo di PC2 dengan ns lookup mailku.com. Oke, tidak bisa ya. Jadi memang harus di PC1. Nah, terus kita kembali ke PC1 saja. Nah, cuman sepertinya ada kesalahan. Kita kembali. Nah, oke. S lookup mailku.com. Jadi apa-apa. Bentar. Hapus dulu. Nah, kita lanjut saja ke mail server ini yang keempat. Kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna. Jadi di mail server email kita buat satu ya, kita samakan saja ya, user 1 chance user 1. Oke. Nah, oh, oh jadi kita di mailku, sorry ada apa? Mailku.com set. Nah, mailku.com kita ciptakan semuanya. Email user 1. Nah, lanjut. Oke, kita berhasil untuk user 1. User 2. User 2. Oke, kita tambahkan. Nice. Nah, kita tambahkan 2 akun email. Terus untuk langkah berikutnya pada page 1 kita configure
aplikasi mail client. Aplikasi 1 kita konfigurasi aplikasi mail ya. Mail browser. Selanjutnya lanjut ke langkah yang kelima ini tadi dari PC1 kita konfigur mail dari user 1 ke user 1 @mailku.com. Oke. mailku.com untuk username-nya user 1 dengan password user 1 juga. Oke. Save. Selanjutnya kita compose ke user 2 dengan subjek ini pesan dari user 1. Oke. Kita isikan tes 1 ya. Dengan isinya ini pesan dari user 1. Oke. Send, kita kirimkan. Terus untuk selanjutnya kita hapus dulu. Setelah itu kita coba konfigur laptop ya. Di laptopnya ini kita coba receive dari laptop. Stop. Kita hapus email. Oke. Untuk ini kita delete dulu. Delete. Kita konfigur mail dari user 2. User 2 mailku.com. Ini mailku.com dan mailku.com. Ini kita masukkan user 2, passwordnya juga user 2. Oke. Setelah itu kita save dan receive. Oh, tidak ada yang masuk. Cancel send receive. Record sudah. Kita coba receive. Tidak ada yang masuk. Tuh, kita ini coba dari user 1 ya. 1 user 1 mailku.com. Incoming mail server mailku.com
username-nya user satu user satu. Oke, kasih. Ya, coba receive. Oke, mohon maaf ada kesalahan. Setelah masuk harusnya kita bisa melihat pesan dari user 2 tadi. Selanjutnya kita bisa reply juga. Itu presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan saya perbaiki di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.